Video ini direkam pada tanggal 19 Maret tahun 2024. Video ini bertujuan untuk menghitung kisaran harga wajarnya saham BJBR, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen BJBR tahun 2024 ini. Per video ini dibuat, BJBR berada di harga Rp1.190. Di luar saham BJBR ini, saya punya penawaran untuk Anda, yaitu saya punya bocoran saham Layak Invest, berstatus Layak Invest karena memenuhi dua kriteria utama, secara fundamental mewah, dan secara valuasi harganya masih murah. Bocoran saham Layak Invest ini saya berikan secara gratis, dan link aksesnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Jadi kalau Anda lagi buru-buru banget, Anda ambilnya sekarang juga. Tapi kalau Anda lagi lowong, Anda ambilnya nanti saja setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham BJBR ini. Seperti itu ya. Kita langsung pergi ke Excel-nya BJBR. Di video sebelumnya saya udah menyebutkan kalau BJBR ini secara fundamental udah nggak terlalu bagus nih. Karena terjadi penurunan laba yang cukup signifikan. Lalu untuk kita bisa mendapatkan kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham BJBR ini, kita harus mengerjakan satu PR utama, yaitu kita harus proyeksikan bagaimana DPR-nya BJBR di tahun 2023 atau bagaimana DPS-nya atau dividennya BJBR di tahun 2024 ini. Cuman sebelum kita mengerjakan PR ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta keikhlasannya untuk Anda klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung kerjakan PR-nya. Jika kita bisa lihat, di sini BJBR membagikan sekitar 59% di tahun 2020. Tahun 2021 membagikan 51%, tahun 2022 bagian 47%. Jadi terjadi nih tren penurunan DPR secara sekilas. Tapi kalau kita lihat polanya, ternyata penurunan ini terjadi karena ada kenaikan. Ya, kita lihat kenaikan EPS-nya. Rp162 naik ke Rp195, naik lagi Rp221. Nah, karena terjadi kenaikan EPS ini, maka di bawahnya dibarengi dengan penurunan DPR. Sehingga dikatakan di sini cukup fair nih si BJBR. Saat EPS-nya naik, DPR-nya diturunkan. Sehingga DPS-nya nggak terlalu gede, tapi mengikuti kenaikan EPS-nya. Nah, di sini ternyata terjadi penurunan EPS. Turunnya juga cukup jauh. Bahkan mendekati EPS-nya di tahun 2020. Sehingga wajar kalau DPR-nya kemungkinan naik nih di tahun 2023 untuk mengimbangi laju dividennya di tahun 2022. Nah, di sini bisa jadi dia membagikan sekitar 51%. Sehingga kalau DPR-nya 51%, maka dividen yield-nya itu 7,3%. Dengan SOBD 1,43, dengan harga wajar masih berpotensi naik 10% lagi, dan harga pucuk masih berpotensi naik 46% lagi. Kayak 51% kekecilan deh. Tadi, kalau 51%, EPS-nya itu sekitar Rp195. Sedangkan di sini 171. Jadi, masih lebih kecil nih IPS-nya dari tahun 2021. Mungkin nggak dia naikin lagi DPR-nya lebih dari 51%. Mungkin aja. Tapi saya rasa, walaupun dia naikin lebih dari 51%, nggak akan sebesar tahun 2020, yang mana IPS-nya Rp192. Maka paling logik di sini sekitar 55%. Maka jika DPR-nya 55%, maka dividen yield-nya itu 7,9% dengan SOBD 1,43 dengan harga wajar masih berpotensi naik 18% dan harga pucuk masih berpotensi naik 58% lagi. Saya lebih cenderung yang mana? Nah, lebih cenderung sekitar 55%. Karena melihat di sini penurunannya cukup jauh. Turun 23% dibandingkan IPS-nya tahun 2022. Maka, kalau dia bagiin 55%, saya rasa cukup wajar. Sehingga dari sini dapat disimpulkan kalau harga BJBR sekarang itu masih di bawah harga wajarnya. Nah, buat Anda yang ingin dihitungkan juga bagaimana harga wajar sebuah saham atau harga pucuk sebuah saham itu bagaimana, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Makin banyak yang komen saham tersebut, makin cepat saya buatkan videonya. Itu ada resiko hold BJBR selama 2 tahun. Kenapa nggak dihitungkan juga?
Untuk menghitung resiko hold 2 tahunnya BJBR ini, kita harus mengerjakan 4 PR. Yang mana mengerjakan 1 PR aja, waktunya sudah cukup panjang. Kalau kita kerjakan langsung di video ini akan durasinya sangat panjang. Dan Anda, sorry ini harus note, dan saya takutkan Anda tidak akan mendapatkan intisari dari video ini. Maka video ini akan saya potong jadi 2 part. Part keduanya akan saya buat jika ada 20 komen di kolom komentar. Mau itu komennya BJBR aja, mau itu komennya resiko hold selama 2 tahun, atau selain sebagainya. Saya tunggu 20 komen agar saya tahu kalau resiko hold 2 tahun ini dibutuhkan juga oleh Anda. Seperti itu ya. Nah, template Excel yang Anda lihat ini disebut dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Template Excel original dari saham nyantai. Kalau Anda punya SNET ini, Anda akan mendapatkan 2 manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menganalisa fundamental ataupun menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, ataupun menganalisa resiko hold 2 tahunnya saham tersebut secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat harga saham tiba-tiba berubah secara drastis. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham tersebut. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratis, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang lagi invest, berstatus lagi invest karena memenuhi 2 kriteria utama. Cara fundamental mewah, cara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang lagi investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar ataupun penawaran gratisan, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Seperti itu aja, semoga bermanfaat, semoga dapat membantu Anda dalam berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.